Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Noel di ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 13 Juni tahun 2021. Oke, untuk mengawali ibadah pada hari ini, mari kita semua menyanyi Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk membuka ibadah pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan kali ini anak-anak-Mu berdoa kepadamu ya Tuhan, memohon berkat dan penyertaan-Mu untuk menyertai ibadah hari Minggu pelayanan anak pada tanggal 13 Juni ini ya Tuhan, agar dapat berjalan dari awal hingga pada akhirnya dengan lancar tanpa kurang satu apapun ya Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami dalam mengikuti ibadah ini ya Tuhan, agar kami bisa terus fokus dalam menjalani aktivitas pada ibadah kali ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak-Mu telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, mari kakak ajak untuk adik-adik semua untuk bernyanyi Aku Bersuka Cita. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Adik-adik, tiba waktunya bagi kita untuk membaca Mazmur. Oke, kakak minta buka Alkitabnya, buka kitab Mazmur, Mazmur 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Oke, Kak Nel baca. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak, karena penyelamatanmu aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Oke adik-adik, kita telah membaca Mazmur. Sekarang kakak Noel ajak untuk adik-adik semua untuk bernyanyi Senang Ku Baca Alkitab.
Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah, ku pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah, ku pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami di pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau sampaikan pada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat di kitab Yesaya pasal yang ke-56 ayat 1 sampai ke 8. Buka Alkitabnya ya adik-adik, kita baca bersama-sama. Kitab Yesaya pasal 56 ayat 1 sampai ke 8. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan, Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya. Sebelumnya, selamat pagi adik-adik. Nah, adik-adik, apakah adik-adik selalu mendengar setiap nasihat atau mau melakukan apa yang disuruh oleh mama atau papa? Ya, jika adik-adik melakukan seperti yang dikatakan oleh papa atau mama, berarti adik-adik setia dan taat kepada papa dan mama. Kesetiaan inilah menjadi bentuk bahwa adik-adik patuh pada papa dan mama. Adik-adik, bacaan kita saat ini juga berbicara tentang ketaatan dan kesetiaan. Tuhan akan memulihkan dan memberikan keselamatan kepada umat Allah. Mereka yang taat dan setia mendengar perkataan Allah akan memperoleh keselamatan.
saat itu mereka sedang berada di tanah pembuangan. Ya, mereka masuk di tanah pembuangan akibat hukuman dari Allah kepada mereka. Mengapa Allah menghukum? Karena umat Allah itu tidak setia kepada Allah. Mereka tidak bebas di tanah pembuangan karena bukan berada di daerah mereka sendiri. Mereka hidup di bawah penjajahan bangsa lain, sehingga mereka membutuhkan pertolongan. Nah, adik-adik, meskipun Allah yang menghukum mereka dengan memasukkan ke tanah pembuangan, tetapi Allah tidak meninggalkan mereka. Allah tetap memperhatikan yang mereka alami. Karena ketika mereka meminta pertolongan kepada Allah, maka melalui Nabi Yesaya Allah menyampaikan pesan. Ada yang tahu pesan Allah enggak ya adik-adik? Ya adik-adik, Allah berpesan bahwa pemulihan Allah akan dinyatakan dalam kehidupan umat Israel. Tetapi pemulihan itu hanya dapat dirasakan oleh mereka yang senantiasa hidup taat dan setia kepada Allah. Nah, adik-adik, ketaatan dan kesetiaan dalam setiap perintah pada mama dan papa menjadi bentuk bahwa adik-adik setia kepada Allah. Jadi, tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat. Misalnya ketika adik-adik bermain di rumah, nah adik-adik harus bisa merapikan mainannya setelah selesai bermain. Nah, begitu juga ketika mama menyuruh untuk makan. Nah, adik-adik juga harus mendengarkan ketika mama menyuruh. Ketika adik, ayo makan. Nah, langsung, iya ma, mau apa? Saya mau makan gitu ya. Jadi, jadilah anak-anak yang selalu taat dan mendengar dari apa yang orang tua sampaikan kepada kita. Itu menjadi, biarlah kita ini menjadi anak-anak yang taat dan anak-anak yang patuh dan setia kepada orang tua. Selain orang tua, terlebih lagi kepada Tuhan. Seperti kita harus rajin sekolah minggu, harus rajin membaca Alkitab, atau sebelum kita makan, kita harus berdoa terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berlipat tangan, tutup mata, kita berdoa untuk firman Tuhan. Ya Bapa, terima kasih atas firman Tuhan yang barusan kami dengar. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Allah yang taat dan setia kepada orang tua, terlebih lagi kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Sekarang waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Persiapkan persembahan adik-adik sambil kita menyanyikan bersyukur kepada Tuhan.
Baik adik-adik, kita telah memberikan persembahan dan sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendoakan persembahan kita. Oke, persiapkan hati dan pikiran, ambil sikap doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami anak-anak-Mu berdoa kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami telah memberikan persembahan ya Tuhan. Berkati persembahan ini agar bisa berguna ya Tuhan, dan khususnya berguna untuk gereja kami GPIB Cahaya Anugerah. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Kamu memberkati dan menyertai mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak-Mu telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang Kak Noel ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Dan kita akan bernyanyi, di pintumu ku datang dan mengetok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Nah, adik-adik, kita sudah berada di akhir ibadah IHMPA pada hari ini. Terlebih dahulu kita tutup dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah IHMPA pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik layan kami di dalam kesehatan, di dalam mereka belajar, dan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Berkati mereka bersama dengan orang tua mereka di saat mereka bermain juga Tuhan, Engkau tolong berkati. Sehingga di ibadah minggu depan, adik-adik layan kami boleh kembali lagi mengikuti IHMPA walaupun secara online Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau tolong, Engkau berkati adik layan kami semuanya. Terima kasih juga Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa selalu jaga jarak. Ketika keluar rumah harus menggunakan masker, dan juga tetap rajin cuci tangan dan cuci kaki, sehingga kita terhindar dari sakit. Dan minggu depan kita boleh kembali lagi mengikuti IHMPA. Selamat hari Minggu adik-adik. Dah.